Assalamualaikum, kembali lagi di channel kita manusia, membahas tentang cerita-cerita yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini kita ceritanya berpergian ke Candi Surawono. Video ini diambil sebelum COVID-19, ya kan? Ya, sebelum pandemi COVID. Tadi ceritanya kita ada 4 orang. Nah, yang 2 cewek itu izin pulang karena ada acara di rumah gitu guys. Jadi kita berdua aja. Tinggal berdua. Dari sini kita mau masuk ke sesi cerita tentang Candi Surawono. Belum masuk ke sesi cerita, jangan lupa di klik tombol like, subscribe, dan komen. Thank you. Kali ini saya mau menanyakan tentang asal-usul berdirinya Candi Surawono yang berada di Kediri. Gimana? Candi Surawono diperkirakan pada abad ke-14. Candi ini dibangun untuk memuliakan seorang raja dan kerajaan Wengker yang merupakan bawahan Majapahit. Diketahui B. Wengker wafat pada tahun 1388 Masehi. Candi ini beberapa kali disebut dalam kitab negara Kartagama. Dikisahkan jika Srinata Wengker membuka hutan Surabana. Terus selanjutnya saya juga mau tanya Ya. struktur bangunan Candi Surawono gimana? Ya, saya akan menjelaskan tentang struktur pembangunan Candi Surawono. Gimana itu? Itu Candi Surawono hanya memiliki ukuran 8 x 8 meter persegi. Keseluruhan bangunan tersusun atas batuan andesit. Candi Surawono juga terdapat beberapa arca, salah satunya arca Resi Agastya. Arca ini tanpa ada bagian atas karena sudah rusak. Arca ini terlihat seperti seorang pendeta yang berjenggot dan memiliki tubuh yang bengkok dengan berhias sesuatu ornamen di bagian telinga dan lehernya. Tangan dari arca ini seperti menyangga ke atas arcanya. Kurang lebih seperti ini arcanya. Dalam sumber menyebut jika Gana adalah merupakan Ganesha, namun ada juga yang menyebut raksasa. Ini adalah pelayan Ganesha yang dipilih untuk melayani Siwa. Terus selanjutnya Ganesha yang tanya tentang relief Candi Surawono. Gimana, Man? Relief Candi Surawono meski hanya tersisa bagian kaki, namun pengunjung masih bisa mengetahui jejak kisah yang tertoreh di batu andesit ini. Ya. Kondisi Candi Surawono ini, tubuh dan atapnya telah hancur. Entah apa penyebabnya, keruntuhan atap dan candi tersebut kemudian ditata berjajar di salah satu sisi bagian dalam candi. Nah, meskipun hancur, Ya. namun relief yang terdapat pada bagian kaki candi ini masih bisa terlihat jelas. Relief ini menggambarkan cerita kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga tantri atau relief bintang. Masing-masing relief ini dipahat pada bingkai seolah-olah menjadi frame kisah mereka. Kurang lebih seperti ini ya gambar candinya yang di video ini. Ada 2 kelompok
relief cerita yang terdapat pada dinding kaki candi ini. Pada bagian dinding yang panjang sebelah utara dan barat daya menggambarkan relief Arjuna Wiwaha atau Mintaraga. Sementara pada bagian pendek timur laut menggambarkan relief Buk-Buksah dan Sri Tanjung. Ini Terus reliefnya ini banyak keunikan loh guys. Keunikan Candi Surawono ya. Itu yang terdapat pada candi ini, alur ceritanya tidak rumit. Kisah Arjuna Wiwaha dimulai dari belakang candi dan diperlihatkan berlawan dengan jarum jam atau paraswa. Jadi ingin melihatnya kita harus memutar arah. memutar arah ya. Kelanjutan relief ini dimulai dari bagian depan isi utara candi dan dipahatkan secara pradaksina atau serah jarum jam. Kemudian ceritanya berakhir di bagian depan sisi selatan. Cerita Bubuksa, Gagang Aking, dan Sri Tanjung didapatkan pada sudut-sudut candi. Nah, tadi kita kan cerita-cerita mulu, belum perkenalan. Perkenalkan, nama saya M. Haris J. Dan ini Dan teman nama saya. saya Fikri atau Manggi. Nah, gini, kita akan melanjutkan sedikit kisah dari kisah Arjuna Wiwaha. Arjuna yang mengasingkan diri dengan bertapa di gunung. Pertapaan dilakukan karena Arjuna merasa prihatin atas terjadinya perselisihan antara Pandawa dengan Kurawa. Kisah Arjuna Wiwaha dibagi menjadi 3 bagian, yakni pertapaan Arjuna dan ujian dari dewa. Kemudian pertarungan Arjuna melawan raksasa Niwatawaca serta diangkatnya Arjuna ke kahyangan untuk menerima hadiah atas kemenangannya melawan Niwatakawa. Terus kisah Arjuna di Candi Surawono, cerita Arjuna hanya sampai pada adegan kekalahan Niwatakawa. Tempat ini sering digunakan sebagai tempat ritual juga. Meski candi ini hanya tersisa sebagian kecil saja, namun banyak penganut agama Hindu yang datang ke candi ini dan melakukan ritual atau persembahyangan. Betul. Candi Surawa memang dibangun sebagai tempat purawatan atau persembahyangan. Jika sedang dilakukan kegiatan ritual, maka sebagai bentuk toleransi, pengunjung lain dilarang untuk naik ke candi dan menunggu selesainya kegiatan dari ritual tersebut. Jam buka candi dan biaya masuk. Dengan keunikan yang dimilikinya, tidak sedikit pengunjung yang ingin tahu dan datang langsung. Candi ini dibuka dari pukul 8 sampai 4 sore. Tidak ada biaya masuk untuk datang ke candi ini. Gratis guys, jadi siapapun boleh masuk. Cukup memberi biaya sukarela saja. Ya itu. Dan sekian videonya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.